Alhamdulillah, ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala itulah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Dimulai dari alam arwahnya kah, alam rahim, alam dunia ataupun alam musyahadah, kemudian dilanjutkan dengan alam barzakh ataupun alam kubur, kemudian alam akhirat. Semuanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan diri kita sebagai seorang beriman, seorang mukmin. Begitu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai manusia yang ada benih iman dalam hatinya. Maka alhamdulillah, segala kewajiban di dalam agama itu diseru Allah Ta'ala dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Termasuklah yang sedang kita lakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kalau tidak, dalam Al-Quran diceritakan Allah juga ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah, manusia umum. Tapi dipanggil Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, khusus manusia yang ada benih iman di dalam hati. Kutiba 'alaikumusiyam. Aku wajibkan, aku tetapkan, kata Allah, kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Ini salah satu di antara doa kita. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami ya Allah dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Matikan kami ya Allah tetap dalam keadaan beriman. Dalam suatu riwayat, ada seorang ahli ibadah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala di dalam Ka'bah, mohon kepada Allah, ya Allah, apalah yang dapat aku lakukan supaya hidupku beriman, matiku beriman. Abu Yazid Al-Bustami meminta kepada Allah Ta'ala agar dianugerahkan Allah Ta'ala daripada ilham, apalah yang bisa kulakukan supaya hidupku beriman, matiku tetap dalam keadaan beriman. Alhamdulillah, Abu Yazid Al-Bustami mendapatkan ilham daripada Allah Ta'ala. Maka terdetaklah di dalam hati Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, apabila engkau kepingin hidupmu beriman, matimu beriman, jangan tinggal salat 5 waktu. Ya, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Kemudian jaga lidah. Jagalah lidah. Hafizul lisan, orang-orang yang selalu menjaga lidah. Inilah nanti diceritakan oleh Rasulullah, ada 4, kata Nabi, ada 4 golongan, ada 4 kaum, ada 4 macam, kata Rasulullah, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, kalau secara bahasa rindu, kalau sudah seseorang rindu kepada kita, insya Allah memang pasti dekatlah kita kepada dia. Apabila rindu surga sama kita, insya Allah pasti masuk surgalah kita. Ya, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa kata Nabi? Yang pertama, orang yang rajin berpuasa. Ini alhamdulillah. Udah puasa yang keberapa kita nih, Pak? 15 ada. Puasa berapa protokol? 15. Wih, 27 udah ya. Nggak terasa, Pak. Ya, perasaan baru 15 aja. Rupamen hitung-hitungan udah 27. 3 hari lagi selesai Ramadan. Ini yang diceritakan oleh almarhum guru kami dulu, Pak.
Ini bulan Ramadan ini bukan kita membandingkan katanya, tapi kalau untuk mendekati paham kita, ini bulan Ramadan ini tak ubahnya pasar malam katanya. Kenapa pasar malam? Bukankah ketika diumumkan oleh kepala lingkungan setempat, Bapak Ibu sekalian, insya Allah 2 pekan lagi, 2 minggu lagi kampung kita diadakan pasar malam. Ya, ini yang paling gembira. Yang pertama orang yang hobi jualan pasti gembira nih Pak. Begitu juga bulan Ramadan nih, 2 minggu, sebulan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, perasaan kita sudah senang. Hawanya sudah terasa. Udah mulai terasa ya hawa Ramadan. Ingat lagi Pak, 2 pekan 2 minggu sebelum Ramadan, hawanya udah terasa. Macam udah Ramadan gitu ya, macam udah puasa. Ya. Orang yang hobi jualan pasti senang mendengar ada pasar malam di kampungnya. Bukan hanya senang, dipersiapkan tuh apa yang bakal kujual nanti dalam pasar malam tersebut. Begini juga ketika hendak masuk bulan Ramadan, dicari amalan apa saja yang kubikin selama bulan Ramadan. Macamlah dibikin, macamlah dicita-citakan, diniatkan. Kenapa senang? Kata pedagang di dalam acara pasar malam tersebut, macam mana kami enggak senang? Apapun dijual dalam pasar malam, laku aja. Laku aja. Bukankah kata Nabi di dalam bulan Ramadan ini segala amal ibadah diterima Allah. Enggak pakai soter lagi. Apa yang dibikin pahala, apa yang dibikin langsung terima, apa yang dibikin langsung terima. Ya. Di dalam acara pasar malam apapun dijual, laku saja. Bahkan bukan hanya laku, harga es yang biasanya 1 gelas 2.000 perak di dalam acara pasar malam tuh berlipat ganda, betul, 5.000 laku Pak. Ya, esnya segelas laku 5.000, padahal kalau di hari biasanya 2.000. Apa tak senang? Begitulah juga di dalam bulan Ramadan, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya Pak. Selain laku saja apapun dijual, dilipat gandakan Allah Ta'ala pahala. Di dalam bulan Ramadan satu pahala kita lakukan, satu kebaikan kita lakukan, paling minimalnya 100 pahala, paling sedikit 100, paling sedikit 100. Ya. Begitu juga tadi di dalam pasar malam, apapun yang dijual bisa berlipat ganda. Tapi tak terasa Pak, tiba-tiba diumumkan kembali, Bapak Ibu 3 hari lagi pasar malam ini mau habis. Mulailah bersedih. Yang rajin jualan sedih. Kenapa? Kalau udah habis pasar malam, harga jual nanti turun balik macam biasa. Kemudian nggak ramai lagi, sepi, sunyi. Beginilah juga bulan Ramadan. Ketika berlalulah bulan Ramadan ini, berangkat bulan Ramadan ini meninggalkan kita, kembalilah segala pahala, hitungan normal lagi cara kitanya Pak. 1 balas 10, 1 balas 10. Kemudian apa lagi? Mulailah terasa sepi. Padahal dimanapun kita berada, insya Allah kalau malam itu terdengar kata, Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud. Ya. Berlalulah, berangkatlah Ramadan, sunyi kembali. Ya. Maka tadi diumpamakan oleh almarhum guru kami dulu, tak ubahnya acara pasar malam tu katanya. Ya kalau dekat-dekat dipaham mirip lah memang. Ya. Amin. Inilah kata Nabi, orang-orang yang dirindukan oleh surga, pertama orang yang rajin berpuasa. Bahkan bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunat-sunat pun dilakukannya. Ya. Tak ubahnya insyaallah selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal.
Disunatkan bagi kita untuk melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh juga secara kelang-kelang. Maka apa kata Nabi, barang siapa melakukan puasa Ramadan kemudian mengikuti puasa 6 di bulan Syawal, maka seakan-akan kata Rasulullah dia berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini kelebihan dan banyak yang lain. Yang pertama, orang yang rajin berpuasa dirindukan oleh surga. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Ya, nah, yang lewat sudah saya sampaikan. Apapun mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu bukankah semuanya Al-Quran, isi daripada Al-Quran. Apapun dibaca mendapatkan nilai, yang penting satu, panjang pendeknya benar, huruf-hurufnya benar. Ya, dicatat setiap satu huruf di dalam bulan Ramadan 100 pahalanya. Di luar Ramadan satu huruf kembali 10, satu huruf 10, satu huruf 10. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan minimal satu huruf dikalikan 100 pahalanya. Nah, usahakan dimanapun kapan. Nah, kita insyaallah hafal. Inna a'tainakal kautsar, hafal. Surah Al-Ikhlas hafal, surah An-Nas hafal. Ya. Yasin hafal, Yasin. Hafal. Nih Bu Ajara, Yasin. Yasin tak hafal? Hah? Hah? Yasin. Yasin. Kan hafal. Cepat dia hafal, baru 2 detik dah langsung hafal dia. Insyaallah 2 huruf tuh Pak. Ya 1 huruf, sin 1 huruf. Ya 1 huruf, bulan Ramadan 100 pahalanya. Sin 1 huruf dalam bulan Ramadan 100 minimal pahalanya. Jadi asal kita ucapkan Yasin dalam bulan Ramadan 200. Pulanglah Yasin 400. Pak, bayangkan. Ya, yuridullahu bikumul yusr. Dikehendaki Allah Ta'ala mudah dalam agama, enggak payah. Kami membaca suratul Waqiah itu panjang kali lah, kan gitu. Enggak usah aja lah baca Quran, kan rugi. Bukankah dari mulai Fatihah sampai surah An-Nas Al-Quran namanya? Maka suatu saat kita ditanya oleh seseorang. Ini biasanya ditanya. Apa ditanya? Kebetulan ada keluarga, ada tetangga yang sedang hamil. Sedang hamil, ditanyalah sama kita, Pak, Bu, apalah kira-kira surah yang bagus untuk kami baca kalau kami sedang hamil? Surah apa yang paling bagus yang kami baca kalau kami sedang hamil? Ini dia. Ya, maka ketika ditanya ini agak beda-beda jawaban. Ada yang mengatakan surah Yusuf, ada yang mengatakan Alam Nasrah, katanya. Ada yang bilang Qul huwallahu ahad lah baca, bagus tuh katanya. Padahal dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu Al-Quran namanya. Manapun bagus semuanya. Hati-hati. Jadi ketika kita nyatakan, yang bagus kau baca kalau sedang hamil, umpama surah Luqman, umpama surah Yusuf, umpama surah Maryam, berarti seakan-akan kau mengatakan surah yang lain kurang bagus. Kan begini Pak. Paham? Ketika kita mengatakan kalau kau sedang hamil, surah yang paling bagus kau baca surah Maryam umpama. Ini seakan-akan mengatakan surah An-Nas tak bagus. Seakan-akan. Maka paling gampang ketika kita ditanya seperti yang demikian, jawab. Apapun daripada Al-Quran 114 surah,
apapun yang kau baca bagus semua. Oh, inna atoina aja lah ya. Ya udah inna atoina. Kau lagi hamil kau baca. Faqra'u ma tayassaru minhu. Maka bacalah olehmu Al-Qur'an mana yang mudah bagimu. Itu kata Allah dalam Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, yang hafal kau, yang gampang kau bacanya, yang sudah kau pelajari tata cara bacaannya, itu yang kau baca. Paham kira-kira? Ini yang kedua, orang yang rajin membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa menjaga lidah, hafizul lisan. Ini tadi Abu Yazid Al-Bustami bertanya tadi, ya Allah, apalah yang bisa ku lakukan supaya hidupku beriman, matiku beriman? Salah satunya jaga lidah, lisan. Kenapa? Oh, bahayanya lisan. Di dalam kitab-kitab agama banyak dijelaskan tuh bahayanya lidah. Gara-gara lidah lah satu negara dengan satu negara berperang. Gara-gara lidah lah keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga berkelahi, Bang. Lidah. Maka ada satu kitab bernama Minhajul Abidin. Di sana dijelaskan, apabila pada pagi-pagi hari sejahtera lidahmu, maka sejahteralah agamamu. Tapi apabila tidak sejahtera, tidak selamat lidahmu, banyak kau menyebutkan hal yang sia-sia, bahkan kau sebutkan pula yang haram-haram, maka binasalah agama. Bahayanya lidah. Sampai dimasukkan oleh Nabi, salah satu yang dirindukan surga, orang yang bisa menjaga lidah. Ya, orang yang bisa menjaga lidah. Yang keempat kata Nabi, orang yang memberi makan orang lapar. Suka memberi makan orang yang lapar. Ya. Nah, kita kadang berbuat makanan di rumah, kita bagikan ke tetangga, kita bagikan ke tetangga kanan maupun ke kiri. Tapi kadang mereka tuh memang bangsa yang punya makanan juga, Pak. Bangsa makannya, bangsa masaknya tetangga kiri kanan. Apakah itu termasuk? Tidak. Itu dapat pahala sedekah biasa cara itu. Tapi kalau ada kita ketahui di antara tetangga kita yang sulit mereka makan sebab pekerjaannya memang enggak ada, kita ketahui orang itu memang payah kadang makan. Kadang sekali makannya, bahkan kadang tidak pula. Kalaupun ada makan, tidak makan seperti kita, nasi lengkap pula dengan lauk pauknya. Kadang mereka makan hanya ubi saja, bukan karena memang suka ubi, memang enggak ada yang lain. Kita ketahuilah ada di kampung kita model begini. Ya, kita serahkanlah sebahagian makanan kita kepada mereka. Ini kata Nabi, orang yang dirindukan surga suka memberi makan bagi orang yang lapar. Ini 4 nih. Ya. 4 nih dirindukan oleh surga. Minta kepada Allah Ta'ala dimudahkan kita salah satu di antara 4 macam ini, atau paling tidaknya juga minta ke Allah bisa melakukan keseluruhannya pula. Ya, nah, supaya mati hidup kita beriman, mati kita pun beriman. Kemudian dijelaskan dalam suatu kitab, ya, bagi kalian yang mengamalkan di antara salat sunat subuh dan salat fardu subuh. Siap azan subuh tadi kita bikinlah salat sunat subuh. 2 rakaat kita bikin. Selesai salat sunat subuh, sebelum kita lakukan salat fardu subuh, itu ada diajarkan beberapa zikir. Ya, di antaranya apa? Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka an tahiyya qalbi binuri ma'rifatika, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya muhyil mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Apa udah? Ya Hayyun,
ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Udah? Ya Hayyun, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. As'aluka an tahiyya qalbi binuri ma'rifatika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya. Diulang-ulang sampai berapa kali? Sampai muazin itu qomat lah. Apa rupanya? Ya. Dimohonkan kepada Allah semoga hidup beriman, mati beriman bagi orang yang melazimi membacanya di antara salat sunat subuh dengan salat fardu subuh. Ya, insyaallah jamaah sekalian, walaupun sebagian enggak membawa pulpen, enggak membawa kertas, tapi insyaallah langsung lengket nih, Pak. Apalagi protokol cepat lengket ini. Tadi 2 detik hafal, ya kan? Yasin 2 detik. Begini juga. Maka di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam. Ya. Di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama namanya aliman. Aliman. Siapa aliman nih? Orang yang mengajar. Golongan yang kedua di dalam majelis ilmu namanya muta'alliman. Orang belajar. Ya, orang yang belajar. Yang mengajar dapat pahala, yang belajar pun dapat pahala. Baru yang ketiga mustami'an namanya, Pak. Ya, dengar. Dapat pahala juga, tapi beda, Pak. Di antara muta'alliman dengan mustami'an sama-sama dapat pahala, tapi beda. Kalau mustami'an, tak ubahnya kita hanya menganggarkan telinga. Tapi dapat pahala, Pak. Jangan takut. Mudah-mudahan masuk kanan lengket di pikiran. Itu taubahnya Imam Syafi'i dulu ya, diceritakan guru-guru kita. Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik, karena Imam Syafi'i kebetulan ya, orang yang lumayan susah, kadang tak nulis-nulis. Dengar aja dia, catatnya pakai jarinya. Sampai ceritakan guru tu dijilatnya tu, apa yang dicatatnya pakai jari di tapak tangannya, dijilatnya. Sampai itu di antara sahabat-sahabatnya sesama pelajar marah. Syafi'i, apa yang kau lakukan? Wah, aku nggak ada pulpen. Jadi lah tulis-tulis ku jilat biar lengket. Alhamdulillah lengket betul, Pak. Ya, ini mustami'an, kemudian muta'alliman. Muta'alliman ini siapa? Ada membawa buku, ada membawa pulpen. Ini mana tahu nanti ada yang ganjel sedikit cerita, Ustaz ini ku tulislah nanti ini. Itu dapat pahala. Namanya muta'alliman. Pahalanya dilebihkan Allah daripada mustami'an. Tapi tetap aliman dapat pahala, muta'alliman dapat pahala, mustami'an pun dapat pahala. Wala takur rabi', kata Rasulullah. Jangan kau menjadi orang nomor 4. Betul. Maka orang celaka. Ngajar tidak, belajar pun tidak, dengar-dengar pun tidak. Ini tanda orang celaka. Jamaah salat subuh serta pengajian subuh yaumul Jum'ah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian kita singkat pada pagi hari ini, insyaallah ada yang oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Apa di antaranya? Jadikan diri kita salah seorang yang dirindukan surga. Jadikan diri kita salah seorang daripada yang dirindukan surga. Ambil jalannya masing-masing. Aku ngambil si rajin puasa. Aku ngambil pula yang rajin baca Quran. Aku rajin pula tukang ngasih makan orang lapar. Ya. Aku yang keempat pula tukang jaga lidah aku pula. Silahkan. Jangan enggak diambil salah satu pun. Ya. Kalau secara bahasa kita ditunggu Tuhan kita.
Kau mau masuk dari surga mana? Pintu mana kau mau masuk? Di pintu rajin puasa? Enggak ada kau. Di babu siam enggak ada. Ya, di tukang rajin baca Quran, kau enggak ada juga. Ya. Di tukang rajin ngasih makan orang lapar, kau enggak ada. Ya. Di tukang yang rajin jaga lidah, kau enggak ada juga. Tukang rajin ngaji pun enggak ada kau. Ini bahaya, Pak. Ya. Maka wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu ke dalamnya dari pintunya masing-masing. Surga itu banyak pintunya. Masuklah dari pintunya masing-masing. Insyaallah jamaah sekalian, sama kita ketahui ini hari Jumat yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Begitulah juga pertemuan dengan saya khususnya di pengajian subuh pagi Jumat. Inilah yang terakhir. Jadi kalaupun datang nanti kau Jumat akan datang, ada lagi ngaji. Dan kau tunggu-tunggu. Ini kau nggak ada yang datang orang yang ngaji, memang udah habis. Ya, insyaallah panjang umur sehat-sehat. Jumpalah kita Ramadan yang akan datang 1444 Hijriah. Mana tahu selama 4 kali pertemuan kita di pagi Jumat ada kata-kata yang salah, tak enak didengar. Mohon kepada jamaah Bapak Ibu sekalian minta izin, minta maaf lahir dan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma, Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarri akibati wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin.